Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Betty Amanda Silva dengan NIM akhir 155. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait internal control over sustainability reporting. Sebelum itu, mari kita bahas terkait dengan sustainability reporting atau pelaporan berkelanjutan terlebih dahulu. Jadi, pelaporan berkelanjutan ini adalah sebuah sistem pelaporan yang tidak hanya berfokus pada kinerja keuangan semata, tetapi juga memperluas pengukuran kinerja ke dampak lingkungan, sosial, ekonomi dari aktivitas bisnis yang dilakukan organisasi. Pelaporan modern saat ini tidak lagi hanya menyajikan angka terkait laba, aset, ekuitas semata, tetapi juga menginformasi keberlanjutan yang relevan bagi pengguna laporan. Lalu selanjutnya ada konsep sustainability reporting. Yang pertama itu accountability atau akuntabilitas, yaitu organisasi tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik modal saja, tetapi juga bertanggung jawab kepada yang terdampak oleh aktivitas bisnisnya. Lalu yang kedua itu stakeholder atau pemangku kepentingan, bahwa setiap pengguna laporan itu memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Lalu ketiga ada materiality atau materialitas, bahwa konteks keberlanjutan ini tidak hanya diukur oleh besar kecilnya angka saja, tetapi juga diukur seberapa penting isu keberlanjutan bagi organisasi dan juga pemangku kepentingan. Lalu yang terakhir ada externality, menunjukkan bahwa dampak organisasi itu sering dibebankan kepada pihak luar, sehingga hal ini tuh tidak terlalu tercatat dalam akuntansi konvensional perusahaan. Nah, selanjutnya kita memasuki internal control over sustainability reporting. Jadi baru-baru ini organisasi Kosol itu merilis publikasi terkait mencapai pengendalian internal bagi laporan keberlanjutan. Nah, KOSO ini menekankan bahwa internal control over sustainability reporting adalah sebuah sistem pengendalian untuk memastikan bahwa informasi keberlanjutan telah disusun secara andal, terpercaya, efektif, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Sistem pengendalian internal ini sendiri ialah sebuah program yang dilakukan oleh Dewan Direksi, Manajemen, serta pihak lain untuk memastikan bahwa organisasi telah mencapai tujuan terkait tracking, reporting, dan juga compliance. Adapun fondasi utamanya itu ada 5 komponen, berupa control environment, risk assessment, control activities, information and communication, dan juga monitoring activities. Nah, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada control environment atau lingkungan pengendalian. Nah, control environment ini sendiri itu sebagai fondasi atau turn off the top pengendalian internal, mencerminkan sikap atau komitmen manajemen puncak terhadap integritas dan nilai-nilai etika. Contohnya, organisasi harus memiliki integritas dari manajemen puncak bahwa data ESG yang dilaporkan ini sudah tepat dan jujur, bukan hanya pencitraan saja. Lalu yang kedua ada risk assessment atau penilaian risiko. Nah, ini adalah
proses identifikasi dan penilaian risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi, terutama tujuan laporan keberlanjutan. Nah, contohnya dalam sustainability reporting itu, organisasi harus mengidentifikasi risiko seperti data emisi karbon yang tidak akurat, greenwashing, dan juga perubahan regulasi ESG yang berdampak pada pelaporan. Lalu yang ketiga ialah control activities atau aktivitas pengendalian. Ialah kebijakan dan prosedur yang memastikan bahwa arahan manajemen telah dilaksanakan dan resiko dapat segera ditanggulangi. Contohnya yaitu prosedur verifikasi data lingkungan seperti berapakah konsumsi energi, limbah, dan juga emisinya. Lalu review berlapis sebelum data ESG dipublikasikan, dan juga sistem IT yang memastikan data sosial tidak dapat dimanipulasi. Lalu keempat ada information and communication, yaitu berkaitan dengan bagaimana informasi dan komunikasi yang relevan ini tuh dapat segera dikumpulkan, diproses, dan dikomunikasikan secara tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan. Contohnya yaitu sistem pelaporan data ESG yang terintegrasi antar departemen. Lalu komunikasi yang transparan kepada investor, regulator, dan publik. Mekanisme whistleblowing. Lalu komponen terakhir yaitu monitoring activities atau aktivitas pengendalian, di mana ini adalah sebuah proses evaluasi yang memastikan bahwa kelima komponen KOSO ini berjalan efektif dan dapat dilakukan perbaikan jika ada kelemahan. Contohnya yaitu audit independen atas pelaporan berkelanjutan, review berkala terhadap metodologi pengukuran ESG, lalu tindak lanjut atas temuan audit. Lalu praktik internal control over sustainability reporting ini tuh sebenarnya sudah diterapkan dalam proses akuntansi dan pelaporan. Beberapa penerapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tata kelola data dan kolaborasi lintas fungsi. Jadi sekarang banyak organisasi yang sudah mulai membentuk tim multifungsi. Tujuannya itu untuk mengelola pengumpulan, review, dan pelaporan informasi keberlanjutan. Karena kan data keberlanjutan itu biasanya tersebar di banyak unit dan sistem yang berbeda, sehingga diperlukan proses integrasi secara tepat. Lalu pentingnya data lineage, yaitu kemampuan menelusuri data dari sumber asli hingga ke laporan akhir, dan juga KOSO menerapkan adanya kebijakan formal untuk memastikan bahwa data sustainability telah dikumpulkan, divalidasi, disimpan, dan dilaporkan secara konsisten. Lalu yang kedua dapat diterapkan pada control environment, risk assessment, dan control activities. Adapun dalam pelaporan keberlanjutan, risiko yang sering muncul antara lain perbedaan definisi indikator antar unit, metode pengukuran yang tidak seragam, keterlambatan pengumpulan data, serta kesalahan konsolidasi. Karena itu diterapkan kontrol seperti review berjenjang, rekonsiliasi data, profil atas metrik material, dan pengendalian sistem teknologi informasi. Jadi ISR ini membantu memastikan bahwa data yang masuk ke laporan
sudah melewati proses pengendalian internal yang memadai. Lalu selanjutnya diterapkan pada information and communication serta monitoring. Prinsip ini tuh penting karena data keberlanjutan sering dipakai untuk kebutuhan eksternal, sementara asal datanya itu berasal dari internal. Jika monitoring perusahaan lemah, maka laporan tersebut beresiko menampilkan informasi yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Keempat, ISR berperan dalam relevansi dashboard dan decision usefulness. Belakangan ini, informasi keberlanjutan banyak dipakai dalam bentuk performance dashboard, balance scorecard, ESG, integrated, dan impact data. Hal ini tuh menunjukkan bahwa data keberlanjutan tidak hanya ditampilkan untuk kepatuhan saja, tetapi juga untuk mendukung keputusan manajerial perusahaan. Dalam praktiknya, dashboard yang baik perlu didukung oleh data yang valid, lineage yang jelas, dan kontrol yang memadai agar pengguna dapat mempercayai angka yang ditampilkan. Disinilah ISR menjaga agar visualisasi dan ringkasan tetap berangkat dari data yang benar. Kelima, praktik ISR berperan dalam audit quality dan assurance. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa stakeholder tidak hanya menaruh perhatian pada isi sustainability reporting saja, tetapi juga pada kredibilitas proses yang menghasilkan laporan tersebut. Dengan kata lain, pengendalian internal yang baik akan lebih bernilai ketika didukung oleh assurance atau audit yang berkualitas. Di sini, ISR dan audit quality saling melengkapi, di mana ISR membangun fondasi keandalan data, sedangkan audit quality itu memperkuat kepercayaan pihak luar terhadap data yang ditampilkan. Lalu yang terakhir, praktik ICSR ini sendiri itu sudah diterapkan pada perusahaan-perusahaan Indonesia, terutama perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian Sari et al. Tahun 2025 menunjukkan bahwa internal control system (CSR) dan resource use efficiency berpengaruh positif terhadap sustainability performance pada perusahaan manufaktur makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Temuan ini penting untuk menunjukkan bahwa praktik pengendalian internal benar-benar relevan dalam konteks perusahaan Indonesia, bukan hanya dalam teori global saja. Lalu pada penelitian Butar-Butar dan Itan tahun 2025 menunjukkan bahwa perusahaan tambang batubara Indonesia sustainability reporting-nya berpengaruh pada firm value dan kualitas audit, memperkuat hubungan tersebut. Hal ini menegaskan bahwa perusahaan publik di Indonesia semakin dituntut untuk menyusun laporan berkelanjutan yang kredibel karena pasar memberi respon pada. Dengan demikian, ICSR menjadi relevan bagi perusahaan-perusahaan di BEI yang ingin menjaga kepercayaan investor. Dan selanjutnya ada contoh soal kasus. Adapun contoh ini saya dapat dari tugas UTS paper teman saya.
Dan sebagian besar materi yang disampaikan berasal juga dari paper tersebut dan juga berasal dari publikasi kosong. Adapun soalnya adalah sebagai berikut. Jadi pembahasannya, konsumsi energi menurut laporan itu sebesar 18.000 gigajoule. Namun konsumsi energi hasil review internalnya lebih besar, sebesar 19.200 gigajoule. Maka diperoleh selisih data sebesar 1.200 gigajoule. Adapun persentase selisihnya adalah sebesar 6,67%. Didapat dari selisih data dibagi dengan konsumsi energi menurut laporan awal, yaitu 1.200 dibagi dengan 18.000 gigajoule dikali 100%, maka diperoleh 6,67%. Selisih 6,67% ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara angka yang ditampilkan dan juga hasil review internal. Dalam konteks pelaporan keberlanjutan, angka seperti ini tidak boleh dianggap kecil begitu saja, karena data energi merupakan salah satu indikator yang harus sering dipantau keberadaannya dan dapat mempengaruhi persepsi atas kinerja keberlanjutan perusahaan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu 4 konsep sustainability reporting, yaitu accountability, stakeholder, materiality, dan externality harus diterapkan pada proses pembuatan laporan keberlanjutan. Lalu menekankan bahwa sustainability accounting harus mampu membuat isu yang material menjadi terlihat, bukan justru disembunyikan. Pada kasus PT Nusantara Hijau tersebut tentu mempengaruhi dashboard perusahaan dan mempengaruhi komponen kelima ICSR. Data awalnya bahwa konsumsi energi yang ditampilkan pada laporan itu sebesar 18.000 gigajoule. Hal ini berdampak pada dashboard. Angkanya yaitu terlihat lebih rendah dari kondisi sebenarnya. Lalu komponen ICSR yang terdampak yaitu information and communication, karena data yang ditampilkan tidak relevan dengan keadaan yang sebenarnya. Adapun solusinya dapat berupa wajib ada rekonsiliasi sebelum data masuk dashboard. Data aktual setelah review itu sebesar 19.200 gigajoule. Dampaknya terhadap dashboard, angka dashboard menjadi tidak akurat karena tidak sesuai dengan laporan awal. Komponen yang dapat diterapkan yaitu control activities. Tetapkan validasi data antar unit sebelum publikasi. Selisih data sebesar 1.200 gigajoule atau 6,67% berpotensi menyesatkan dalam rapat direksi. Maka komponen yang dapat diterapkan untuk mengatasi
Permasalahan tersebut adalah monitoring activities, yaitu melakukan review berkala dan exception report, membuat laporan. Adapun tadi sumber masalahnya itu data listrik dari satu pabrik belum dimasukkan ke dalam laporan. Hal ini menyebabkan konsolidasi data tidak lengkap dan kurang. Komponen yang dapat diterapkan yaitu risk assessment, berupa mengidentifikasi resiko kehilangan data lintas. Lalu hal ini dapat mempengaruhi resiko pelaporan, di mana dashboard memberi kesan penurunan yang lebih besar, sehingga mempengaruhi keputusan manajemen. Lalu komponen yang dapat diterapkan ialah control environment atau lingkungan pengendalian. Contohnya, perjelas tanggung jawab pemilik data. Jadi dapat dikatakan bahwa solusi utamanya itu PT Nusantara Hijau dapat merekonsiliasi data dan revisi dashboardnya, sehingga dashboard menjadi lebih andal, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menggunakan semua kelima komponen KOSO dan menerapkan flow approval dan audit trail yang memadai. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa PT Nusantara Hijau belum melakukan proses pengendalian data yang memadai. Padahal KOSO menegaskan bahwa internal control harus mencangkup kelima komponen, berupa control environment, risk assessment, control activities, information and communication, dan juga monitoring, agar laporan keberlanjutan dapat ditampilkan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari kasus tersebut diperoleh pembelajaran bahwa dashboard sustainability yang terlihat rapi belum tentu andal jika proses pengendalian internal di belakangnya lemah atau belum dilakukan. Dalam ICSR, yang dinilai bukan hanya tampilan visual saja, tetapi juga keakuratan sumber data, validasi antar unit, dan monitoring berkelanjutan. Tanpa ketiga hal tersebut, dashboard justru dapat menyesatkan CFO dan direksi dalam rapat manajemen. Literatur sustainability reporting menekankan bahwa laporan keberlanjutan harus mempertanggungjawabkan dampak yang material. Sedangkan KOSO menegaskan bahwa sustainability reporting harus berada di bawah kerangka internal kontrol yang memadai. Jadi kesimpulannya adalah pengendalian internal itu penting dalam proses pembuatan laporan berkelanjutan. Untuk menghasilkan sustainability reporting yang memadai dan akurat, perlu dilakukan internal control. Adapun kelima komponen internal control yang penting ialah yang pertama, control environment atau lingkungan pengendalian. Lalu ada risk assessment, yaitu mengidentifikasi risiko. Lalu ada control activities atau aktivitas kontrol. Lalu information dan communication juga perlu efektif
dan juga monitoring activities untuk memastikan bahwa komponen tersebut telah dilaksanakan secara tepat. Pengendalian internal atas laporan keberlanjutan ini sudah diterapkan oleh beberapa perusahaan di Indonesia, terutama yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa pengendalian internal ini sudah relevan dan dapat diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, sehingga diharapkan bahwa perusahaan yang belum menerapkan internal kontrol mereka secara memadai diharapkan mampu segera melaksanakan pengendalian internal. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan dan tindakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.